Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang zakat. Mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di depan ya. Nah, di situ ada gambar seorang anak laki-laki dan perempuan yang membawa sekarung beras atau seplastik beras ya, kemudian dibayarkan kepada panitia zakat atau amil zakat yang ada di masjid. Nah, anak ini adalah telah menunaikan zakat fitrah ya, berupa makanan pokok. Nah, nanti kita akan bahas mengenai zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Nah, nanti akan kita bahas yang pertama mengenai pengertiannya, kemudian macam-macam, kemudian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ya. Kalau orang yang menerima zakat itu mustahik, kemudian kalau orang yang memberikan zakat itu dinamakan muzaki. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah zakat. Pengertian. Menurut bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, nanti kita akan bahas ada beberapa golongan, ada 8 ya yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian dalil Al-Quran untuk perintah zakat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, ini adalah hanya salah satu saja ya dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk sholat, kemudian menunaikan zakat atau membayar zakat, kemudian rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini poin pentingnya adalah di wa'atuz zakah, artinya tunaikanlah zakat ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, anak-anak, untuk zakat sendiri itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat jiwa. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta ya. Nah, untuk zakat fitrah atau zakat jiwa ini berfungsi untuk membersihkan diri kita. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita harus melaksanakan zakat fitrah. Nah, bentuknya apa zakat fitrah itu? Anak-anak, zakat fitrah itu bentuknya adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Nah, kita biasanya makan beras ya, berarti kita mengeluarkan zakat berupa beras. Nah, kemudian kalau di daerah luar negeri ya mungkin ada yang makanannya gandum ya. Nah, maka zakatnya juga gandum. Jadi makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian untuk zakat fitrah ini besarnya yaitu sebanyak 2,5 kg. Jadi 2,5 kg ya. 2,5 kg beras atau gandum, yang penting makanan pokok. Kemudian untuk waktunya, zakat fitrah ini dilakukan sekali setahun. Nah, kapan itu? Nah, zakat fitrah ini dilakukan sekali setahun pada awal Ramadan, jadi 1 Ramadan itu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya itu adalah selama bulan Ramadan dan terakhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Kalau setelah sholat Idul Fitri maka itu bukan zakat ya. Itu bisa masuk sedekah atau pemberian atau yang lainnya. Jadi zakat itu waktunya sudah ditentukan, terutama zakat fitrah. Dan ini wajib dikeluarkan baik orang dewasa, tua, anak-anak maupun bayi yang baru lahir pun
harus wajib untuk zakat. Nah, yang menzakati siapa? Kalau bayi ataupun anak-anak, karena belum punya penghasilan, maka yang bertanggung jawab adalah kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah zakat berupa harta benda, ya. Harta benda yang seperti apa? Nah, tentunya harta benda yang berharga seperti emas, kemudian uang, binatang ternak, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Nah, untuk zakat mal ini dikeluarkan sebanyak 2,5% dari harta yang dimiliki. Jadi bukan 2,5 kilo ya anak, tapi 2,5% dari harta yang dimiliki. Nah, kapan pelaksananya itu? Nah, waktu pelaksanaan zakat mal yaitu ketika harta yang kita miliki ini sudah mencapai nisab dan haul. Nah, apa itu nisab dan haul? Nah, untuk nisab ini sendiri adalah batas ukuran banyaknya harta yang kita miliki. Kemudian untuk haul ini batas waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat. Nah, untuk nisab tadi ya, batasan ukuran ya, yaitu berupa emas 85 gram ya. 85 gram itu kalau diuangkan ya sekitar 40 juta lebih ya anak-anak, karena 1 gram emas itu sekarang udah mahal sekali, mungkin sampai 700.000. Nah, jadi kalau anak-anak punya emas sebesar 85 gram, kemudian emas itu telah dimiliki selama 1 tahun, maka anak-anak wajib untuk mengeluarkan zakat mal, yaitu sebanyak 2,5% dikali nilai 85 gram ini. Nah, kalau pun anak-anak punya uang, maka anak-anak jika punya uang sekitar 40 juta atau 45 juta dalam setahun, kemudian itu tidak digunakan untuk keperluan yang lain dan itu utuh selama 1 tahun, maka anak-anak wajib mengeluarkan zakat mal ini ya. Begitu juga dengan tabungan. Nah, tabungan itu kalau punya udah 100 juta dimiliki 1 tahun, maka anak-anak tetap harus mengeluarkan zakat mal ini. Nah, lalu bagaimana untuk zakat binatang ternak, kemudian hasil pertanian dan lain sebagainya? Nanti tentu itu akan ada pembelajaran lebih mendalam lagi. Pak Guru hanya jelaskan untuk emas dan uang saja. Ya, begitu anak-anak. Selanjutnya, nah, 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Tadi perlu diingat ya anak-anak, 8 asnaf itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat itu dinamakan mustahi. Orang yang menerima zakat dinamakan mustahi. Kemudian orang yang memberikan zakat dinamakan muzaki. Ya, paham ya anak-anak? Nah, untuk orang yang menerima zakat ada 8 golongan, terdiri dari golongan fakir, kemudian miskin, amil, kemudian mu'alaf, gharim, fisabilillah, hamba sahaya, kemudian ibnu sabil. Nah, Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama fakir ya. Nah, fakir ini orang yang hidupnya sangat amat sengsara sekali, sehingga ia tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua miskin. Nah, miskin ini lebih baik daripada fakir. Karena apa? Karena miskin ini memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok ya. Nah, itu yang disebut dengan miskin. Nah, lalu antara fakir dan miskin siapa yang lebih diutamakan? Ya tentu orang yang fakir, karena fakir ini nggak punya harta benda juga tidak memiliki penghasilan. Kalau miskin masih mending karena sudah punya penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kehidupan pokoknya dalam sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Nah, ini juga diperbolehkan untuk menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini adalah orang yang masuk Islam ya. Jadi orang yang dulunya bukan Islam atau non-Islam kemudian menyatakan diri masuk Islam, nah maka ia disebut sebagai mu'alaf. Nah, ini juga berhak menerima zakat. Kemudian gharim. Nah, gharim ini adalah orang yang mempunyai hutang atau orang yang mempunyai banyak hutang. Nah, ini juga berhak menerima zakat untuk memperingan hutang-hutangnya.
Kemudian fisabilillah. Nah, fisabilillah. Nah, ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka ini juga berhak untuk menerima zakat. Nah, fisabilillah itu seperti apa? Nah, seperti orang yang mengurus masjid atau mengurus pondok pesantren, mengurusi di pondok yatim piatu atau anak yatim piatu. Nah, ini termasuk juga fisabilillah. Bahkan juga bisa lebih lebar lagi maknanya, bisa untuk apa nggih? Keperluan masjid, sekolah, pondok itu juga termasuk untuk fisabilillah di jalan Allah ya, artinya fisabilillah itu. Kemudian yang ketujuh adalah hamba sahaya. Nah, hamba sahaya ini adalah budak ya. Budak ini juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, ibnu sabil ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan ya. Ini adalah orang yang juga berhak mendapatkan zakat. Terlebih lagi jika orang yang melakukan perjalanan ini sedang kehabisan bekal, tentu ini juga sangat berhak untuk mendapatkan zakat. Untuk berikutnya, untuk hikmah zakat, nah yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengeluarkan harta kita, maka kita termasuk orang-orang yang kikir, tamak, orang-orang yang takut kehilangan harta. Nah, maka itu kita harus mengeluarkan zakat agar sifat tamak rakus ini dari diri kita bisa hilang. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Tentu ini sangat membantu. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Ya, betul sekali tadi, terhadap fakir miskin tadi kita harus saling peduli. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Nah, ini tepat. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki ini semuanya bukan milik kita. Ada hak-hak orang lain di dalam harta kita, seperti fakir miskin, kemudian anak yatim, orang-orang terlantar. Nah, itu harta kita harus kita berikan sebagian untuk mereka, karena itu adalah hak mereka ya. Jadi harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita, tapi ada hak orang lain di dalamnya, maka kita harus keluarkan melalui zakat. Kemudian yang kelima adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa semua harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan Allah. Besok pasti akan diambil kembali. Ya, anak-anak, itu ya penjelasan dari Pak Guru mengenai zakat ya. Ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, semoga anak-anak bisa lebih memahami tentang materi ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.